kita klik yang respon, maka akan muncul hasil seperti ini. Ini kita simpan, kita klik file. Nah, kita klik, pilih download, kemudian kita geser ke kanan, kita pilih Microsoft Excel. Dengan selesainya kita mengolah nilai anak dalam Excel ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arosid Tutorial. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mendownload hasil penilaian yang telah kita kirim kepada anak untuk kita lakukan penilaian. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru semua, ada 3 langkah yang kita lakukan untuk melakukan pengolahan nilai hasil dari jawaban anak. Langkah pertama, kita buka Google Chrome, kita masuk ke Google Drive. Nah, ini teman-teman, seperti biasa, jangan lupa kita masuk ke Drive, kemudian kita buka bahan PJJ yang telah kita kirim kepada anak beberapa hari sebelumnya. Nah, ini bahannya, kemudian kita lihat berapa respon yang telah masuk. Nah, di sini teman-teman, Bapak dan Ibu guru dapat lihat ada 3 orang anak yang telah memberikan respon atau telah mengerjakan tugas PJJ yang telah kita berikan. Langkah kita untuk melihatnya adalah kita klik yang respon, maka akan muncul hasil seperti ini. Ini merupakan grafik terkait dengan rata-rata, median, dan rentang. Kemudian pada bagian bawahnya ini berisi tentang jawaban yang diberikan oleh anak kita. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata anak kita yang menjawab soal ini ada 3 orang, yaitu Raidan, Ahmad, dan Budi. Pada grafik di bawahnya terlihat ada 3 tanggapan. Ternyata ketiga anak yang menjawab tersebut adalah anak yang berasal dari kelas 71. Bisa kita lihat dari warna sampel di sini, kemudian sesuai dengan grafiknya. Di bawahnya materi 1, untuk soal nomor 1, nah ternyata ketiga anaknya memberikan jawaban pada pilihan B. Maka 100% anak menjawab benar. Kemudian soal nomor 2, di sini anak yang menjawab nomor 1 itu ada 1 orang. Sedangkan yang menjawab B itu ada 2 orang. Di sini kuncinya adalah yang A, yang berwarna cerah. Kemudian untuk anak yang menjawab dalam bentuk soal isian singkat, nah ini terjawab seperti ini Bapak dan Ibu. Anak pertama menjawab seadanya, ditulis utara. Anak kedua menjawab penurunan 10 derajat. Anak ketiga menjawab negatif 10. Ini soal nomor 4, jawabannya. Kemudian ini soal nomor 5. Ini soal nomor 6. Ini soal nomor 7. Kemudian nomor 7 ini meminta lampiran. Nah, lampirannya berupa foto tentang bagaimana cara menjawabnya. Sekarang mari kita lihat apa yang dikirim oleh anak yang nomor 2. Nah, di sini. Nah, kita klik, maka akan keluar foto tentang cara penyelesaian jawaban yang dibuat oleh anak tersebut. Nah, di sini Ahmad dia menggunakan langkah seperti yang terlihat di dalam layar. Ini akan menjadi dasar bagi Bapak dan Ibu teman-teman semua untuk memberikan penilaian apakah Ahmad itu memang berhak mendapatkan skor maksimal pada soal ini atau tidak. Sekarang kita lihat lagi untuk anak yang nomor 3. Nah, kemudian kita lihat di sini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan langkah untuk menjawab soal nomor 7 tersebut. Kemudian soal nomor terakhir, teman-teman, nah ini jawaban dari anak kita, dan ini adalah lampiran yang dibuat oleh anak-anak kita juga. Lalu bagaimana cara mendownloadnya?
Nah, sebelum kita mendownload, di sini teman-teman dapat memprint. Nah, kalau kita klik titik 3 di sini, ini ada perintahnya cetak semua tanggapan. Berarti anak kita ada 3, maka kalau ini kita klik cetak, maka akan muncul dia perintah untuk mencetak ke semuanya. Seperti ini, teman-teman. Jadi apa yang telah dijawab oleh anak kita itu akan muncul, sehingga kita bisa memprint seperti soal itu dan ada isinya. Nah, seperti ini. Ini adalah lembar evaluasi yang telah diisi oleh setiap anak. Ini anak nomor 2, si Ahmad. Terus diisi semuanya, nampak jawabannya. Kemudian dan ini anak yang bernama Budi. Ini bisa menjadi sebuah bukti autentik bagi semuanya bahwa anak-anak kita telah mengerjakan. Nah, ini juga bisa kita simpan dalam bentuk PDF, maka kita tinggal tekan save. Berarti dia tersimpan di dalam file kita. Nah, di sini silakan teman-teman letakkan di mana posisinya. Misalnya kita buat folder di sini tentang hasil penugasan PJJ Matematika Senin 13 Juli 2020. Maka kita klik di sini, maka ini kita simpan. Kita beri perbaikan sedikit, judulnya di sini adalah hasil pembelajaran. Nah, silakan nanti teman-teman bisa membuat nama spesifiknya yang mudah diingat. Kita tekan save. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba mendownload hasilnya dalam bentuk Excel untuk mengolah nilainya. Kita klik tanda sini spreadsheet. Nah, kita klik, maka kita akan diarahkan kepada pilih tujuan tanggapan. Di sini sudah diklik buat spreadsheet baru. Kemudian ini filenya adalah pembelajaran jarak jauh PJJ, kemudian kita klik buat. Maka sekarang sedang proses loading, mendownload file tersebut. Nah, inilah teman-teman hasil penilaian yang dibuat oleh anak kita yang telah masuk di dalam spreadsheet milik dari Google. Di sini ada bagian pertama, ini adalah timestamp. Ini menggambarkan tentang tanggal berapa, jam berapa tugas itu dikerjakan dan dikirim. Pada kolom kedua, kolom B, di sini ada skor. Berarti di sini dapatkan nilai 50 dari 100. Sebelah kanannya ada nama, sebelah kanannya lagi ada kelas. Kemudian yang E ini adalah soal nomor 1. Kemudian berikutnya soal nomor 2, ini nomor 3, terus kemudian sampai ke kanan. Nah, pada soal nomor 7, tadi contohnya kita minta adanya lampiran, maka di sini waktu kita klik, maka terlihat apa yang dilampirkan oleh anak kita. Contohnya ini anak kita nomor 2, nah ini terlihat gambar atau foto dari langkah yang dibuat. Kemudian di bawahnya kita lihat lagi. Nah, ini langkah yang dibuat oleh anak kita nomor 3. Kemudian untuk soal nomor terakhir, nah, juga bisa kita lihat apa yang dilampirkan oleh anak kita. Nah, teman-teman, ini masih dalam bentuk spreadsheet yang dimiliki oleh Google. Bagian atas, kalau memang teman-teman ingin memberikan perbaikan, bisa kita klik. Ini adalah hasil pembelajaran PJJ. Ini adalah Matematika Senin 13 Juli 2020. Selanjutnya, ini kita simpan, kita klik file. Nah, kita klik pilih download. Kemudian kita geser ke kanan, kita pilih Microsoft Excel. Ini kita download, sehingga
data ini yang sekarang online dalam proses loading di bawah ini, Bapak dan Ibu teman-teman. Sudah diam, berarti sudah berhasil. Kita klik. Nah, ini adalah hasil kita mendownload dalam bentuk Microsoft Excel yang biasa kita gunakan. Nah, supaya ini memiliki bentuk yang bagus, maka di atas silakan di-insert beberapa baris gunanya untuk memberikan titel. Misalnya di atas di sini adalah mata pelajaran. Kita ketik matematika. Kemudian di bawahnya sini adalah pertemuan berapa, atau kita tuliskan di sini materinya apa. Nah, kemarin materinya adalah bilangan bulat. Kalau kita tambahkan, lengkapkan adalah 1.1 tentang membandingkan bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah 1.2 tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini merupakan kegiatan pada pertemuan Senin tanggal 13 Juli 2020. Nah, ini kita insert satu baris lagi, teman-teman. Nah, kemudian kita buat tabel. Kita beri di sini. Kita klik tabel, kita report setiap barisnya. Bagian atas sebagai judul tabelnya. Nah, bisa kita beri warna, kemudian bisa kita lihat supaya lebih bagus lagi. Nah, kita tarik ke bawah, kemudian kita atur buat rata tengah, kemudian huruf teks supaya dia tidak terlalu panjang sampai melewati batas kolom ke kolom berikutnya. Kalau masih terpotong, barisnya bisa kita geser lagi ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Masih, oke. Kemudian kita setel mana yang rasanya perlu dikurangi lebar kolom, kita geser. Kemudian seperti ini kita pindahkan. Untuk kolom nama kita sesuaikan. Kemudian kelas juga kita perkecil. Kemudian di sini ini adalah jawaban soal nomor 1. Ini soal nomor 2. Ini soal nomor 3. Yang ini soal nomor 4. Ini soal nomor 5. Ini nomor 6. Berikutnya ini adalah soal nomor 7. Sebelahnya ini berisi terkait lampiran. Kemudian sebelahnya adalah soal nomor 8. Nah, teman-teman, soal kita tadi ada dua kelompok. Kelompok adalah kelompok 1 pilihan ganda, kelompok kedua adalah isian atau uraian. Maka bisa kita beri tanda supaya agak menarik. Misalnya yang ini kita beri tanda warna berbeda. Nah, ini adalah soal terkait dengan uraian. Kemudian satu lagi yang belakang ini juga soal terkait dengan uraian. Maka selanjutnya teman-teman bisa menambah kolom untuk tempat memberi skor untuk jawaban soal nomor 3. Ini misalnya nilai soal nomor 3. Nah, ini. Kemudian di nomor 4 juga kita beri lagi kolom tambahan di sini untuk nilai soal nomor 4. Berikutnya untuk soal nomor 7 kita juga tambahkan lagi kolom di sebelahnya.
ini kita perbaiki sedikit. Bukan di sini kita letakkan, boleh di sini sebelahnya kita insert. Di sini kita buat nilai soal nomor 7. Kemudian yang terakhir di sini kita buat di sini nilai soal nomor 8. Kemudian pada sebelah ujungnya bisa kita buat nanti jumlah nilai uraian. Nah, begini teman-teman. Kita klik. Nah, sekarang kita akan mengoreksi soal uraian. Nomor 3, ini soalnya sudah ada di suatu tempat dan seterusnya. Dia menjawab utara. Yang diminta adalah berarti terjadi apakah penurunan atau peningkatan suhu. Nah, kalau ini jawabannya salah, nggak mendekati sama sekali, kita berikan 0. Kemudian anak nomor 2, penurunan 10 derajat. Nah, ini betul. Ini skornya adalah 25. Maka kita ketik 25. Kemudian berikutnya penurunan negatif 10 derajat. Nah, hati-hati teman-teman, Bapak dan Ibu. Kalau menurut kita ini benar, maka silakan beri 25. Tapi kalau salah, maka Bapak dan Ibu berikan nilai sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Misalnya nilainya 20. Kemudian untuk soal nomor 4. Nah, di sini pertanyaannya adalah suhu penyimpanan minuman. Nah, itu. Nah, ini skornya juga 25. Dijawab Celcius. Nggak betul. Maka jawabannya adalah 0. Namun karena sudah mampu menjawab, bisa saja karena mendekati diberi skor 5. Kemudian di bawahnya penyimpanan suhunya adalah minuman 10 derajat. Kalau ini salah dan langkahnya sudah ada, bisa diberi nilai 10 karena sudah mendekati atau 15. Suhu penyimpanannya 2 derajat, ini benar. Maka kita beri skornya adalah 25. Kemudian berikutnya, nah soal nomor 7. Nah, ini juga nggak jelas jawabannya apa. Nah, bisa Bapak Ibu beri skor. Skor maksimalnya juga 25. Nah, bisa saja skornya dikasih nanti 5. Di sini 19. Nah, kalau ragu, kita bisa melihat langkahnya di dalam Google Drive. Tinggal masukkan angkanya di sini. Nah, misalnya nilainya betul 25. Ya. Nah, nilainya ini mendekati, ini 20, ini betul, berarti kasih nilai 25. Kemudian di sebelahnya, nah ini nilainya juga asal saja, kita beri nilai 5. Ini kelilingnya 26, 25, seharusnya 26, maka bisa kita berikan nilai 20. Kemudian di sini nilainya adalah betul 25. Maka langkah selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan. Kita buat rumus, Bapak Ibu. Saya yakin bisa menggunakan rumusnya. Ini adalah soal nomor 3, ditambah dengan soal nomor 4, ditambah dengan soal nomor 7, ditambah dengan soal nomor 8. Karena kita enter, kita dapatkan nilai skornya adalah 15. Nah, sedangkan anak nomor 2 dapat nilai 80, anak nomor 3 mendapatkan nilai 95. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita sudah berhasil melakukan pembelajaran melalui PJJJ, kemudian kita ikuti dengan evaluasi, dan alhamdulillah ternyata anak-anak kita telah memberikan respon dan mendapatkan hasil. Pilihan ganda nilainya adalah di sini. Nah, kemudian satu lagi di belakang, ini adalah nilai terkait dengan uraian. Kalau teman-teman ingin menggabungkan, mendekatkan nilai ini
Nah, bisa tinggal tarik saja, ya, maka nanti akan mudah. Dengan selesainya kita mengolah nilai anak dalam Excel ini, langkah selanjutnya adalah kita simpan, save as, kemudian kita pastikan di mana tempat kita menyimpannya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil penugasan PJJ. Nah, kita masukkan di folder yang berjudul hasil penugasan PJJ Matematika Senin 13 Juli 2020. Kita klik save. Maka Bapak dan Ibu telah memiliki dokumen arsip terkait dengan hasil penilaian dan sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan tugas. Demikian Bapak dan Ibu, cara mendownload hasil penilaian anak kita. Kemudian di Google Drive, kalau teman-teman ingin melihat di mana letaknya foto-foto atau lampiran tersebut. Nah, di sini di Google Drive kita perlu ingat nama file yang kita ketik semula. Ini adalah bahan yang kita kirim kepada anak, maka dengan sendirinya juga ada folder di bawahnya yang memiliki judul yang sama. Maka kalau kita buka folder ini, maka terdapat dia folder lagi dalam itu terkait dengan berapa bagian dalam soal tersebut kita meminta lampiran. Soal sebelumnya kita telah meminta kepada anak lampiran terkait dengan soal nomor 7 dan soal nomor 8. Ada 2 buah. Maka di dalam Google Drive juga ada 2 folder yang berisi tentang tugas-tugas tersebut. Kita klik folder yang pertama. Nah, di sini ada muncul. Nah, inilah foto hasil kerja anak. Maka di dalam foto ini jangan lupa teman-teman meminta anak waktu membuat buram atau langkah penyelesaiannya, tuliskan namanya. Sehingga nampak foto nomor 2 ini adalah Ahmad, foto nomor 3 ini adalah Budi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi folder yang kedua. Nah, di sini juga terlihat lagi. Ini foto kedua adalah Budi, foto ketiga adalah Ahmad. Nah, dengan demikian inilah yang akan menjadi referensi teman-teman untuk memastikan berapa nilai anak kita sesuai dengan bukti yang telah dia berikan. Demikian tutorial kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Mudah-mudahan ini akan membantu mengembangkan kegiatan kita. Bapak Ibu teman-teman dapat mengikuti terus video tutorial kita karena kami akan tetap mengembangkan satu hari satu video tutorial. Kemudian jangan lupa klik, like, kemudian share dan berikan komen di bawahnya. Cukup sekian, sampai jumpa kembali pada saat tutorial terkait dengan bagaimana membuat bahan ini semakin menarik dan semakin bagus untuk kita kembangkan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.